Saudara-saudara, iblis selalu menggoda kita sampai pada saat ini. Setelah kejatuhan iblis, Tuhan mencampakkan iblis ke dalam dunia. Itulah iblis menggoda Adam dan Hawa. Karena itu saudara, orang yang berdosa itu ada 4 hal yang dialami. Orang yang berdosa adalah orang yang akan binasa, akan mengalami kematian oleh karena dosa. Kematian daging, ya usia kita setelah tua, atau karena penyakit kita meninggal. Tapi setelah meninggal, kita akan dibangkitkan semua, baik yang percaya maupun tidak percaya pada Tuhan akan dibangkitkan. Dan orang yang dibangkitkan itu akan dihakimi. Yang percaya pada Tuhan Yesus akan memiliki hidup, yaitu hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, atau yang tidak sungguh-sungguh setia pada akhir, dia akan dibangkitkan dari kematiannya, tetapi dia akan mendapatkan penghakiman dan mengalami di dalam neraka, kebinasaan selama-lamanya. Dosa akan membuat orang binasa di dalam kekekalan. Yang kedua, dosa membuat orang mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai manusia, Allah mengasihi manusia. Ada gambar Allah, ada gambar ilahi, gambar Tuhan di dalam wajah saudara. Allah titipkan roh di dalam tubuh saudara, supaya roh saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Ada aspek roh di dalam diri saudara, sehingga saudara bisa pakai gunakan untuk menyenangkan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan pada waktu dosa menguasai saudara, kita terpisah dengan Tuhan karena dosa. Allah kudus. Karena itu setiap dosa ada upahnya. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa akan mendapatkan murka Allah. Seorang yang memberontak kepada penciptanya, akibat konsekuensinya dia akan mendapatkan tumpahan murka Allah. Dalam Allah menghakimi, upah dosa adalah maut. Manusia akan menjadi binasa karena dosa. Manusia akan mendapatkan murka Allah karena dosa. Dan yang ketiga, manusia akan terus diikat oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Ada keterkaitan dia dikungkung oleh dosa, dan selalu berbuat dosa. Pikiran-pikirannya baik, tetapi natur dosanya ada dalam diri dia. Dan setiap perbuatan baik, tetapi perbuatan baik tidak akan menyenangkan Tuhan, karena perbuatan baik yang dia lahirkan itu berdasarkan natur dosa yang dia miliki. Manusia akan terbudak oleh dosa. Kalau saudara berdosa, saudara juga akan terikat oleh ikatan daripada iblis, diperbudak oleh iblis. Iblis akan terus memperbudak kita dengan berbagai macam alasan. Bahkan salah satu cara iblis memperbudak kita merasa benar. Apa yang kita perbuat benar. Ada banyak orang di luar yang percaya pada Tuhan Yesus merasa benar. Ada banyak agama-agama di luar kekristenan mengakui juga benar akan pergi ke surga. Dan saudara, secara logika saja saudara bisa berkata, mana yang bisa membawa kita ke surga? Agama bisa membawa ke surga? Perbuatan baik bisa membawa kita ke surga? Tidak bisa, saudara. Karena masalah dosa itu adalah masalah pribadi manusia yang pribadi Allah. Masalah agama adalah masalah budaya, etika, perbuatan-perbuatan untuk menjalin hubungan baik antar sesama. Agama hanya melahirkan hal-hal yang sosial untuk kita bisa hidup dalam tindakan-tindakan yang baik. Agama adalah usaha manusia yang manusia ciptakan supaya bisa bertemu dan mengenal Tuhan yang baik. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah itu sendiri. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Agama dilahirkan oleh manusia dan diklaim bahwa agama bisa menyelesaikan dosa. Tidak ada. Dosa diselesaikan oleh usaha manusia selain dia dari surga, selain Tuhan yang dari surga yang datang ke bumi, selain Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Bapaknya untuk datang ke dalam dunia dalam satu misi perdamaian, itu menyelesaikan masalah besar saudara di dunia ini yang mewakili manusia. Dia sebagai pendamai, pengantara antara Allah di surga. Jadi dia menunjukkan bahwa benar-benar Allah mengasihi saudara yang berdosa. Tetapi Allah benci dosa, dan dosa harus dibereskan, diselesaikan. Tetapi karena dosa, maka Allah ingin supaya hutang dosa harus dibayar. Saudara harus membayar hutang dosa saudara. Saudara diperbudak oleh dosa, selalu keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Dan Yesus Kristus datang
untuk bisa membayar hutang dosa saudara. Itu yang dikatakan sudah selesai. Perbuatan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya, darahnya, terpaku di kayu salib, dihina dan lain-lain, itu merupakan aksesoris di dalam mendukung tujuan Allah Bapa, yaitu tujuan misinya sebagai duta surga datang ke dunia untuk menyaksikan dosa saudara. Dan dia harus pikul semua dosa saudara. Dia harus mengambil semua dosa manusia. Dan dia mau berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara. Dan kata-kata yang kena dalam ucapan Yesus Kristus di kayu salib sudah selesai. Awal-awal sebelum Yesus berdiri di kayu salib, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan dia berdoa dengan titik-titik keringat seperti darah. Satu keadaan yang begitu berat. Dia harus menerima cawan murka Allah. Cawan murka Allah itu adalah untuk saudara dan saya. Karena Yesus tidak berdosa dan dia tidak akan mendapatkan murka Allah. Tapi dia mau menempatkan dirinya untuk ditimpakan semua murka dosa, murka Allah atas dosa manusia. Dia mau berdiri dan dia mau berada di tengah-tengah. Dia mau menampung semua dosa saudara. Dan dia mau menerima untuk mendapatkan murka Allah itu. Dia bayaran apa? Darah di kayu salib. Darah itu yang luar biasa. Darah itu yang menyelamatkan saudara. Darah itu yang memberi kepastian hidup yang kekal bagi saudara. Darah itu yang membuat saudara memiliki pengampunan dosa. Agama tidak mungkin menghapus dosamu. Agama tidak bisa membersihkan dosamu. Agama mungkin bisa menyadarkan bahwa engkau berdosa, engkau bersalah. Itulah fungsi agama. Tapi agama tidak bisa membersihkan semua dosa saudara. Perbuatan baik saudara pun tidak bisa membersihkan dosa saudara. Karena perbuatan baik adalah satu perbuatan yang bisa saudara lakukan antar sesama. Perbuatan baik tidak merupakan satu sarana sokong untuk kepada Allah, untuk Allah berbuat baik untuk menyelamatkan saudara. Tetapi keselamatan yang Allah siapkan bagi kita itu hanya melalui satu-satunya Yesus Kristus. Bapa mengutus, sama seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Benar-benar Yesus diutus oleh Bapa untuk misi ini. Misi kedatangan pada zaman perjanjian lama, dari Kejadian sampai Meliaki. Setiap hukum-hukum yang datang, nabi-nabi yang datang, raja-raja dia pakai Tuhan, tidak ada yang bisa berkata perbuatan dosa manusia telah selesai diselesaikan oleh siapa. Tapi deklarasi ini terjadi oleh Yesus Kristus melalui penderitaannya sampai penumpahan darahnya, totalitas darahnya, sampai rela untuk menikmati semua penderitaan yang dia terima. Dan penderitaan itu oleh karena akibat dosa dari saudara dan saya. Dia pikul semua dosa, dia pikul semua kesalahan saudara, semua dosa umat manusia, dia pikul semua. Dan dia mengeluarkan darahnya untuk membersihkan semua kekotoran dosa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara tidak lagi mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena dosa mengakibatkan kebinasaan. Dan kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara tidak mengalami kebinasaan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tidak binasa. Saudara diberikan anugerah Allah, yaitu percikan darah yang menebus dosa saudara. Dan saudara mendapatkan satu keselamatan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, saya berdoa dan berharap saudara tingkatkan rohani saudara. Jangan main-main dengan dalam kehidupan rohani saudara. Allah pasti juga tidak akan main-main dengan orang-orang yang mau main-main dengan Tuhan. Dia mau ada orang-orang yang terampil, dan Allah melihat dari surga bahwa pengikut-pengikutnya
itu selalu memuliakan, meninggikan Dia. Jadi Dia dari surga bahwa saudara selalu militan untuk mengasihi Tuhan, bahkan militan juga untuk melayani, bahkan militan juga untuk mempersembahkan pikiran saudara, tenaga saudara, bahkan mempersembahkan uang saudara untuk memperluas pekerjaan Allah di muka bumi ini. Karena saudara telah mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Dia sudah memikul semua dosa saudara. Dan itu saya mengajak saudara-saudaraku, selagi ada kesempatan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, jiwamu, rohmu, persembahkan uangmu, persembahkan talentamu, semuanya. Jangan kita terseret oleh pikiran-pikiran yang mengenakan diri sendiri. Karena di samping itu iblis berusaha untuk memberikan pikiran-pikiran kepada kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus dengan darah yang dicurahkan di kayu salib itu memuaskan keadilan Allah. Allah yang murka kepada dosa, tetapi sekarang Allah tidak bisa murka lagi kepada dosa, karena murka Allah itu telah dibayar oleh Yesus Kristus dengan darahnya, dengan nyawanya diberikan sebagai tebusan, supaya Allah murkanya itu tidak ditimpakan kepada saudara, tetapi ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dan bayaran daripada murka Allah itu bayaran sangat mahal, tidak bisa dibeli, yaitu melalui kematiannya. Darah habis. Karena itu saudara, ada yang Tuhan yang memaki bagi saudara. Baik orang tidak mengerti kebenaran dengan baik, dan mereka berkata inilah di luar daripada akal. Karena iblis berusaha untuk bermainkan pikiran-pikiran ini bahwa Tuhan tidak mati. Dan bagaimana Tuhan bisa mati? Itu di luar daripada logika. Tapi saya bersyukur kalau saudara melihat hal ini. Kematian itu punya nilai yang terlalu besar dibandingkan semua hal-hal yang terbesar di muka bumi ini. Kalau saudara menerima dengan iman kematiannya itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar mengasihi saudara, dia mencintai saudara, dia memberikan nyawanya, memberikan darahnya, bahkan menderita di kayu salib dan dipermalukan di kayu salib karena saudara. Saudara tidak bisa lepas dari dosa. Dosa mengikat saudara. Saudara akan binasa, saudara akan dapat murka dari Allah. Saudara akan diikat terus oleh keinginan-keinginan dosa. Dan saudara akan diperbudak oleh iblis di dalam setiap kehidupan saudara di muka bumi ini. Tapi oleh karena Yesus Kristus, Dia pemberian darah yang begitu luar biasa di kayu salib, Dia dengan tegas berkata, memproklamirkan pada pernyataan kata-kata yang keenam di kayu salib. Dan waktu itu Bapa di surga melihat, dan semua orang-orang yang berdosa di dunia melihat pada waktu itu, dan saudara-saudara yang ada pada saat ini melihat dengan iman kepada peristiwa Yesus Kristus di kayu salib. Dia telah tebus dosa. Siapakah di antara saudara, siapakah di antara nabi-nabi, orang-orang yang besar yang bisa berkata sudah selesai, persoalan dosa manusia di dunia telah diselesaikan sempurna, perfect, tidak akan terjadi sekali lagi, hanya satu-satu kalinya terjadi pengampunan dosa. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada saudara. Saya berdoa supaya saudara mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Saya berdoa supaya hati saudara sungguh-sungguh lembut, terbuka, suam-suam kuku dilenyapkan oleh kuasa daripada kuasa dosa saudara. Saudara berdoa supaya segala sesuatu yang merintangi pertumbuhan iman saudara di dalam nama Yesus, saudara lompat keluar daripada cengkraman dosa. Bila saudara merdeka, dan saudara melihat ada begitu banyak anugerah Allah yang Allah telah curahkan, yang Allah telah limpahkan pada Yesus Kristus, berkata sudah selesai. Dia benar-benar telah selesai menyelesaikan dosa saudara secara sempurna di kayu salib. Walaupun dia berkata sulit sekali untuk menerima kenyataan meminum cawan murka Allah itu, tapi kalau itu kehendak Bapa, dia melakukan itu. Dan Yesus melakukan misi Allah dengan selesai. Apa misi Allah bagi Tuhan Yesus saudara? Misi Tuhan Allah kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yaitu memperdamaikan saudara yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dia memberi nyawanya dengan darahnya total kepada saudara.